Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa sahbi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya juala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta karim kerabat, alim ulama dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Keutamaan Al-Qur'an. Realita kehidupan yang sekarang terlihat dengan jelas sangat bahwa kaum muslimin pada saat ini telah jauh dari Al-Quran Al-Karim yang merupakan petunjuk dalam mengurangi bahtera kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan." Al-Quran juz 25 ayat 30. Dan mereka yang artinya mereka para musuh Islam berusaha keras untuk menjauhkan kaum muslimin dari sumber utama keutamaannya yaitu Al-Quran Al-Karim, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Al-Quran Al-Karim mengenai target rahasia mereka dalam memerangi kaum muslimin. Dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, hai orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Jauhnya umat Islam terhadap Al-Quran Al-Karim merupakan suatu masalah besar bagi kaum muslimin. Perkara untuk mempedomi petunjuk Allah melalui kitab-kitabnya bukan sekedar perbuatan sunnah ataupun pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Tegasnya menjadi kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber petunjuk satu-satunya dan dalam kehidupan dan mengembalikan segala masalah hanya kepadanya merupakan suatu keharusan bagi diri kita. Kita sama bersepakat bahwa dalam menanggulangi masalah kerusakan sebuah pesawat terbang, kita harus memanggil seseorang insinyur yang telah membuat pesawat itu, dan kita sama bersepakat bahwa seorang pilot akan mengoperasionalkan suatu pesawat terbang harus mengikuti buku petunjuk operasional pesawat yang dikeluarkan dari perusahaan yang telah memproduksinya. Tetapi mengapa tidak mau menerapkan prinsip ini dalam diri kita sendiri? Allah lah yang menciptakan kita dan hanya petunjuknya yang benar, sedang kita mengetahui bahwa pegangan yang benar dan mengarah dan benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Petunjuk Allah itulah petunjuk, selain itu bukan petunjuk, tidak bertele-tele, tidak ada halah, tidak dapat ditukar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat beberapa kaum dengan kitab Al-Quran dalam kitab Al-Quran ini dan menghinakan yang lain dengannya pula. Hadis riwayat Muslim. Karena itu jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu mereka menyimpang dari garis yang tegak ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kaum mereka telah pengetahuan datang padamu, maka Allah tidak
lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Dan ketika umat Islam telah jauh dari kitabullah, maka musibah dan malapetaka serta segala jenis penyakit hati akan datang silih berganti, sebagaimana yang saat ini kita lihat sendiri secara kasat mata. Kita berdoa kepada Allah, semoga Dia menggerakkan hati dan memudahkan langkah kita dan umat Islam selainnya untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah nabinya, sehingga menjadi umat yang terbaik, sebagaimana firman-Nya, kamu adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dari Abu Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan sebuah ilmuwan baunya harum yang rasanya lezat, dan pengumpamaan orang yang tidak membaca Al-Quran bagaikan kurma rasanya lezat dan tidak berbau, dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan buah raihanah yang buahnya harum dan rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaimana buah hazra'ullah, tidak berbau dan rasanya pahit. Muttafaqun alaih, disepakati. Merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk berinteraksi aktif dengan Al-Quran dan menjadikan sebagai sumber inspirasi, berpikiran dan bertindak. Membaca Al-Quran merupakan langkah pertama dalam berinteraksi dengannya dan untuk menggairahkan serta menghidupkan kembali kegairahan kita dalam membaca Al-Quran. Kami sampaikan beberapa keutamaan bagi para pembacanya. Di antara keutamaan itu adalah yang pertama, manusia yang terbaik. Jadi membaca Al-Quran itu adalah sebagai manusia yang terbaik, sebagaimana khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kamu itu adalah membaca Al-Quran dan yang mengajarkannya. Yang kedua, dikumpulkan bersama para malaikat. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih berbata-bata dan merasa berat, artinya belum fase dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan dua ganjaran. Hadis muttafaqun alaih, disepakati. Keutamaan yang ketiga yaitu ialah sebagai syafaat pada hari kiamat. Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membaca dan mempelajari dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Adapun keutamaan yang keempat adalah kenikmatan tiada tara. Dari Ibnu Umar, dari Nabi Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang menginginkan apa yang tidak dimiliki orang lain kecuali dalam dua hal. Pertama, seorang yang diberi oleh Allah kepandaian tentang Al-Quran, maka dia melaksanakannya sepanjang hari dalam malam. Dan seseorang yang diberi oleh Allah kekayaan harta, maka ia infakkan sepanjang hari dan malam. Muttafaqun alaih, disepakati. Lalu yang kelima, keutamaannya adalah ladang sebagai ladang pahala. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca suatu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya suatu kebaikan, dan suatu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam itu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia berkata hadis hasan al-sahih. Terus keutamaan yang keenam adalah kedua orang tua yang mendapatkan mahkota di surga. Dari Mu'az bin Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka
dalamnya. Allah akan mengenakan kotak kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat kelak, di mana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Maka kamu tidak akan menduga bahwa tunjangan itu disebutkan dengan amal yang seperti ini. Hadis riwayat Abu Dawud. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wallahu muwafiq ila aqwamit haraq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.